Salam data. Baik, untuk praktek analisis regresi multinomial, saya mengangkat kasus yang saya ambil dari pada waktu saya kuliah S2 di ITS dalam mata kuliah analisis data kategorik. Jadi data ini diambil dari UCI, ICS Machine Learning Repository terkait dengan contraceptive method based dataset. Dari situ dapat 1.473 responden di mana akan diprediksi metode kontrasepsi yang akan digunakan. Ya, nah di situ faktor-faktor yang mempengaruhi dilihat dari aspek umur, kemudian pendidikan istri, pendidikan suami, jumlah anak, agama istri, kemudian berikutnya apakah istri bekerja, pekerjaannya bagaimana statusnya suaminya, kemudian indeks dari standarnya sampai dengan pengetahuannya. Dari situ kemudian akan dibuat suatu model fenomenanya apakah mampu memprediksi metode kontrasepsi yang akan digunakan oleh istri tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di sini data sudah dalam bentuk kategorikal ya. Dalam bentuk kategorikal dari sini kita bisa langsung copy, oke, copy data ini. Sebenarnya sih data ini awalnya berbentuk seperti ini ya. Jadi ini kalau saya, nah seperti ini harusnya, dimana nanti padanannya seperti ini ya. Bisa buat di sini sebelahnya saja. Oke, ya. Oke. Nah ini saya copy. Oke. Nah ini dia. Jadi ini berupa angka, ini berupa hurufnya, ini berupa labelnya. Yang kita masukkan ya ini sebenarnya. Ini yang kita masukkan, sehingga labelnya nanti kita akan define di variable view sini. Kita paste di sini, paste, oke. Lalu variable view akan kita berikan label ya di sini. Ya. Oke, caranya bagaimana? Mudah saja, tinggal kita klik analyze, regression, kemudian multinomial logistic. Nah, di sini kita masukkan sebelumnya, saya akan pecah dulu. Oke. Nah, metode kontrasepsi sebagai variable dependent, di mana referensinya sesuai dengan default saja last. Oke. Kemudian kita lihat dulu variabelnya berkategori apakah numerik atau merupakan kategorik. Kalau numerik kita berikan dia taruh di covariate, sedangkan yang kategorik taruh di faktor. Oke, sip. Lalu kita klik statistik. Nah, di sini kita munculkan classification table sama goodness of fit. Lebihnya continue, lebihnya biarkan saja seperti itu ya. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Nah, ini hal-hal yang penting kita lakukan dalam interpretasi nanti di sini adalah yang pertama melihat goodness of fit-nya dulu. Di sini goodness of fit-nya sudah oke, dilihat dari Pearson sama deviance-nya, chi-square sudah bagus di atas 0,05 ya. Dengan menggunakan konsep Pearson dan deviance. Pseudo R-square-nya ini kecil, relatif kecil ya, 0,232 dan Nagel curve-nya 0,263 ini relatif kecil. Artinya 23,2% mampu memprediksi kontrasepsi ya, jenis kontrasepsi. Kemudian likelihood ratio, nah di sini kita lihat likelihood ratio-nya kita bisa melihat bahwa nilainya signifikan ya di umur istri, kemudian jumlah anak yang dilahirkan, seterusnya kecuali di apakah istri bekerja dan pengetahuan media ya. Nah, kalau kita melihat dari parameter estimate, di sini kita lihat bahwa nilai signifikansi di umur istri ini signifikan. Jumlah anak dilahirkan juga signifikan dan seterusnya. Dan ini menandakan bahwa umur istri yang signifikan dan jumlah anak yang dilahirkan signifikan berarti dia tidak memakai kontrasepsi. Ya, ini menarik karena kalau kita bicara S dan betanya berarti apa? Umur istri yang relatif rendah, ya, dia cenderung tidak memakai kontrasepsi. Ya, 1 kali berpeluang untuk tidak memakai kontrasepsi. Jumlah anak yang relatif kecil, ya, yang relatif kecil ini cenderung 0,702 kali tidak memakai kontrasepsi. Ya, seterusnya seperti itu. Jadi ini hasil dari regresi logistik multinomial.
Kalau kita lihat classification-nya, nah ini nilainya 52,3% mampu memprediksi variabel Y, yaitu penggunaan kontrasepsinya, ya. Nah, sehingga yang lain-lain semua sama dalam hal interpretasi dari koefisien parameter, semua sama. Tinggal kita pilih mana yang signifikan di sini, ya. Jadi saya rasa sekian untuk regresi logistik multinomial. Terima kasih, selamat mengikuti.